Shalom Bapak Ibu semua yang ada di rumah. Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Senang bisa jumpa dengan Bapak Ibu. Mari kita akan belajar bersama-sama kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami merindukan kebenaran firman-Mu terus ada dalam hidup kami rindu, kami lapar, kami haus akan Tuhan, dan kami mau terus belajar untuk semakin hari memahami hati Tuhan dalam hidup kami, sehingga melalui kehidupan kami Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kebenaran firman Allah ini biar menjadi berkat bagi kami semua malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Malam ini kita akan belajar bersama-sama tentang sebuah tema, yaitu belajar memberi yang terbaik. Tuhan Yesus telah memberikan yang paling terbaik bagi kehidupan kita, dan kita semua mengakui itu. Apa yang Yesus lakukan itu tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Keselamatan yang Bapak Ibu dan saya dapatkan itu adalah pemberian Tuhan yang terbaik. Dia menyerahkan hidupnya untuk menyelamatkan Bapak Ibu, Saudara dan saya, supaya kita memiliki hidup yang kekal. Nah, sebagai orang-orang percaya, malam hari ini kita mau belajar apakah kita sudah memberi yang terbaik kepada Tuhan. Nah, ada dua hal yang akan kita pelajari ketika kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Yang pertama adalah ketika kita memberi sesuatu kepada Tuhan, biarlah kita memberi sebagai tanda terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Markus pasal 14 ayat 3 sampai 5 berkata, ketika Yesus berada di Betania di rumah Simon si Kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu murni yang sangat mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Seorang kepada yang lain, untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual dengan 300 dinar lebih, dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Lalu mereka memarahi perempuan ini. Nah, saudara-saudara, kita belajar bahwa ada seorang wanita yang datang menemui Yesus di rumah Simon si Kusta pada waktu Yesus ada di Betania. Firman Tuhan berkata, waktu dia hadir di tengah-tengah orang-orang yang sedang makan bersama Yesus, dia membawa sebotol minyak narwastu. Dan firman Tuhan berkata bahwa minyak itu sangat mahal. Kalau dijual itu gajinya dia sepanjang tahun. Tetapi dia memberikannya kepada Yesus. Firman Tuhan berkata bahwa buli-buli itu dipecahkan, botol minyak itu dipecahkan, lalu dituangkan kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu, siapa wanita yang ada di dalam pelajaran ini? Dia adalah Maria. Maria, Bapak Ibu ingat Lazarus. Lazarus punya saudara bernama Marta dan juga bersama Maria. Firman Tuhan juga cerita bahwa memberitahukan bahwa Maria dan Marta, Yesus sering datang ke rumah mereka. Kalau Yesus datang ke rumah mereka, Maria itu suka sekali duduk di kaki Yesus, mendengar pengajaran-pengajaran yang Yesus ajarkan pada waktu dia datang ke rumah mereka. Nah, ketika Maria memberikan minyak buli-buli, minyak narwastu yang sangat mahal itu, orang-orang di sekitar memberikan reaksi yang berbeda. Mereka marah sama Maria. Mereka menganggap bahwa itu sebuah pemborosan. Itu kalau dijual bisa nolong orang. Harganya mahal, Bapak Ibu. Tetapi Bapak Ibu dan saya belajar, Bapak Ibu Saudara dan saya belajar bahwa Maria melakukannya itu sebagai rasa terima kasih dia kepada Tuhan Yesus. Maria sedang mengajarkan kepada kita malam hari ini. Kalau Bapak Ibu dan saya memberikan sesuatu kepada Tuhan, apapun itu bentuknya, biarlah itu dilakukan karena rasa terima kasih kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan untuk nafas hidup. Kita memberikan itu karena rasa terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan beri. Kita berterima kasih untuk berkat-berkat yang Tuhan berikan dalam usaha dan pekerjaan itu.
Kita berterima kasih untuk banyak hal. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya memberikan sesuatu kepada Tuhan sebagai rasa syukur, sebagai rasa terima kasih. Poin yang kedua yang kita pelajari dari kisah ini adalah Maria memberi tanpa menghitung untung rugi. Sekali lagi, Maria memberi tanpa menghitung untung rugi. Pada waktu Maria melakukan hal tadi, yaitu memecahkan minyak narwastu, botol narwastu dan memberikannya kepada Tuhan, menuangkannya kepada Tuhan. Orang-orang sekitar, tadi saya berkata reaksi mereka marah. Mereka menganggap Maria pemborosan, mereka menganggap itu tidak patut untuk dikasih. Tapi Bapak Ibu lihat Maria melakukan. Tidak ada motivasi apa-apa. Tadi dia melakukan karena rasa terima kasih. Kedua, dia tidak hitung-hitungan sama Tuhan. Dia tidak berpikir untung rugi sama Tuhan. Waktu dia memberi, dia tidak bertanya seandainya saya memberi ini dengan ini gaji saya 1 tahun. Saya mau makan apa? Tuhan kira-kira kasih saya apa? Dia nggak berpikir sejauh itu. Maria sedang mengajarkan kepada kita, waktu saudara dan saya beri sesuatu kepada Tuhan. Pemberian kepada Tuhan itu banyak. Kita jangan kalkulasi, pikir-pikir dengan Tuhan. Apa yang saya dapatkan dari Tuhan? Untung saya apa kalau saya memberi? Kalau saya mengembalikan perpuluhan saya kepada Tuhan, untung saya apa? Kira-kira Tuhan mengembalikan lebih banyak atau sedikit? Jangan pikir untung ruginya. Maria sedang melatih kita semua anak-anak Tuhan, semua kita yang mendengarkan renungan ini. Waktu kita memberi, jangan berpikir untung rugi. Sebab waktu kita melakukannya sebagai rasa syukur, sebagai tanda terima kasih, dan kita memberi kepada Tuhan sebagai rasa kita mencintainya, kita memberi kepada Tuhan dengan ketulusan hati kita. Firman Allah berkata bahwa dia akan melakukan hal-hal yang jauh di luar apa yang Bapak Ibu dan saya pikirkan. Satu tokoh Alkitab dalam Perjanjian Lama yang juga memberi teladan bagi hidup kita, yaitu Abraham. Itu terdapat di Kejadian pasal 22 ayat 1-2, ayat 9-14. Bapak Ibu bisa baca itu di rumah. Tapi firman Allah sedang mengajarkan Abraham pun punya respon yang sama seperti Maria. Waktu Abraham diminta oleh Tuhan untuk menyerahkan anak satu-satunya Ishak sebagai persembahan. Padahal untuk dapat Ishak, Bapak Ibu dan saya tahu bahwa itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang gampang. Menunggu waktu yang begitu lama dengan usia yang sudah tua, menanti 25 tahun untuk dapat Ishak, dan Tuhan suruh persembahkan Ishak. Respon Abraham pada waktu itu tidak berpikir untung rugi. Firman Tuhan berkata pagi-pagi benar Abraham datang meresponi apa yang Tuhan minta. Dan pada waktu Abraham mempersembahkan Ishak, hari itu terjadi sebuah mujizat yang luar biasa. Tuhan menyuruh Abraham untuk tidak persembahkan Ishak. Tuhan menyediakan domba yang lain. Dan Tuhan melihat hati Abraham. Abraham tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Abraham tidak berpikir untung ruginya. Abraham melakukannya karena dia mengasihi Tuhan. Biarlah renungan singkat ini memberkati Bapak Ibu Saudara dan saya. Waktu saudara memberi apapun kepada Tuhan, mari kita beri dengan satu motivasi. Kita mengasihi Tuhan, kita memberi karena kita berterima kasih. Yang kedua adalah kita memberi tanpa kita memikirkan untung ruginya. Percayalah waktu saudara dan saya memberi dengan ketulusan hati, apapun itu bentuknya. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan pasti, bukan mudah-mudahan, dia akan memperhitungkannya dan dia akan memberkati kita sesuai dengan keputusannya untuk hidup Bapak Ibu Saudara dan saya. Biarlah renungan singkat malam hari ini memberkati kita semua dan kita akan hidup bagi Tuhan, hidup untuk memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua malam hari ini. Haleluya. Amin.